Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Nusia Putri. Nama saya Nadia Faradina Sali. Nama saya Rizky Prayogo. Nama saya Fitri Handiani. Nama saya Abdurrahman Hakim. Oke, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan usaha dan bisnis di masa sekarang ini. Komputer menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari sistem informasi, karena kemampuannya dalam memproses data yang sangat membantu manusia. Bertitik tolak dari hal ini, berbagai instansi terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia secara sistematis dan terarah agar mampu mengimbangi sekaligus menguasai teknologi dan sains pada masa kini dan masa yang akan. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menghasilkan sebuah sistem informasi rekam medis berbasis web di klinik bersalin. Yang kedua, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti hilangnya atau rusaknya sebuah dokumen. Dan yang ketiga, untuk membantu proses pencatatan, pencarian, dan penyimpanan data rekam medis, sehingga membantu petugas dalam memproses pelayanan pada pasien. Di sini juga ada ruang lingkup. Sistem ini ditunjukkan untuk penggunaan bukan dari sisi medis, di mana fungsinya sebagai digitalisasi dan pembukuan dalam pencatatan data, identitas, dan rekam medis, serta pengelolaan transaksi dengan manajemen database yang lebih baik dibandingkan dengan yang biasa digunakan dengan menggunakan media tulis. Baik, di analisa kasus ini yang pertama ada logical record struktur. Di sini ada tabel antrian, tabel pendaftaran, tabel jadwal, tabel jaminan kesehatan, tabel bidan, tabel layanan, dan tabel login. Hubungan antara tabel antrian dan pendaftaran itu many to many. Tabel pendaftaran dan tabel jaminan kesehatan itu ada one to many. Tabel jadwal sama tabel bidan one to many. Tabel layanan dan tabel jadwal one to many. Ini tampilan IR dari kelompok kita. Bidan memiliki pasien melihat jadwal, lalu pasien melakukan pendaftaran, lalu pasien mendapat antrian, lalu pasien diperiksa oleh bidan. Baik, untuk use case di kita itu, di program kelompok kita itu, yaitu di sini admin tugasnya itu mengelola data dan atau mengubah data, memberikan antrian, memberikan kartu pemeriksaan, memberikan obat, sama melayani transaksi. Nah, di sini sebelumnya pasien itu melakukan pendaftaran, menerima antrian, menerima kartu pemeriksaan, pergi ke ruangan pemeriksaan, menerima resep, dan juga melakukan transaksi. Dan untuk tugas bidannya itu yaitu melakukan pemeriksaan pasien, mencatat diagnosa pasien, dan memberikan resep obat. Gitu. Dan di sini untuk activity diagram admin sistemnya itu yaitu untuk admin, pertama kita masuk ke halaman admin dulu, setelah itu masuk ke tombol tambah atau edit petugas. Jadi kita itu tuh gunanya yang jaga itu siapa gitu maksudnya. Dan nanti di sini mengubah data petugas atau enggak jadwal bidan, dan di sini nanti mengisi data petugas baru. Nah, untuk sistemnya itu yaitu menampilkan halaman admin, nanti memperbarui data, menampilkan form edit petugas, dan menyimpan data.
Nah, untuk UML-nya, pada pasien itu, satu, pasien melakukan pendaftaran dulu. Nah, nanti kedua, mendapatkan kartu antrian, juga nanti pemeriksaan. Lalu setelah itu menerima resep dan memberikan resep kepada apotek. Nanti setelah itu melakukan pembayaran. Nah, untuk adminnya tersendiri itu yaitu mengelola data dulu, mengelola data pasien. Nanti setelah pasien daftar, untuk admin memberikan antrian dan jam pemeriksaannya. Setelah itu nanti admin juga memberikan obatnya juga. Dan setelah itu admin juga mengelola transaksinya. Untuk bidannya tersendiri yaitu pasien datang ke ruangan bidan, nanti memberikan kartu antrian. Setelah itu nanti pasien juga menerima obat dari bidan, dan nanti pasien juga menebus obat yang dari bidan. Tapi untuk bidannya tersendiri itu bidan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Setelah itu mencatat diagnosa, juga mempersiapkan resep apa yang sudah bidan periksa terhadap pasien. Dan setelah itu bidan memberikan resep kepada pasien. Di sini saya akan menjelaskan struktur navigasinya. Halaman utama itu ada tampilan daftar, jadwal, login admin, sama layanan. Daftar ini adalah tampilan di mana kita bisa mendaftarkan untuk membuat akun. Jadwal ini untuk kita melihat sedang ada jadwal praktik jam berapa aja. Untuk layanan di sini ada pelayanan apa aja gitu. Untuk login admin ini setelah login kita akan masuk ke tampilan awal. Tampilan awal ini ada beberapa menu. Menu yang pertama itu atur bidan, data pasien, data bayi, atur akun, atur layanan kesehatan, atur jadwal, lihat antrian. Di sini saya akan memberikan satu pengujian black box testing. Satu kasus ini adalah halaman login. Jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka dari sistem akan meminta password ulang gitu. Jika benar, kita langsung akan menuju ke halaman login admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup. Di mockup ini ada halaman utama, ada halaman daftar pasien, halaman jadwal praktik, sama ada halaman buat layanan. Halaman utama itu kita bisa melihat di halaman utama tuh ada apa aja tuh. Lalu halaman daftar pasien di sini fungsinya untuk pendaftaran pasien. Halaman jadwal praktik di sini untuk melihat jadwal praktik bidan itu adanya kapan. Ada halaman layanan juga. Di sini kita bisa melihat layanan pada bidan tuh ada layanan apa aja. Misalnya ada layanan buat USG, suntik KB, imunisasi, cek kesehatan, atau yang lainnya. Di sini juga ada halaman login admin, ada halaman utama admin, halaman daftar pegawai, halaman data bayi. Di sini halaman login admin kita harus login buat masuk ke halaman adminnya itu. Di halaman admin ada halaman utama admin. Di halaman utama admin ada halaman daftar pegawai. Di sini kita bisa menambahkan atau mengubah si pegawai itu. Ada halaman data bayi. Di sini juga kita bisa menambahkan data bayi mana yang udah ngelahirin di klinik ini. Ini juga ada halaman atur layanan. Di sini kita bisa mengatur layanan apa yang bakal kita edit atau kita tambahkan. Lalu ada halaman jaminan kesehatan. Di sini kita bisa menambahkan jaminan kesehatan, misalnya kayak BPJS atau kartu kesehatan atau kartu Indonesia Sehat. Di sini juga ada halaman antrian. Di halaman antrian ini kita bisa melihat ada antrian berapa yang masuk ke web kita. Lalu bisa melihat data-data di antrian itu kayak data pasiennya juga. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan dari
makalah kita itu, yaitu kita itu membutuhkan suatu kenyamanan agar tercipta suatu interaksi dan kenyamanan kerja antar manusia dan komputer itu jadi nyaman gitu. Dan untuk pembuatan sistem web ini sangatlah berguna untuk kita, karena untuk mencegah yang paling utama itu mencegah datanya hilang. Kedua, mempermudah admin atau petugas untuk pengolahan data. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share.